Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun menggunakan video. Oke, kita akan masuk pada pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai bab 3, mengenai gerak lengkung. Atau lebih tepatnya, kita akan membahas mengenai gerak parabola. Sebelum masuk pembelajaran, langkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan, yaitu peserta didik diberikan kesempatan menyimak materi yang disajikan dalam bentuk foto atau video mengenai gerak lengkung dan kegiatan sehari-hari, sehingga peserta didik mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kejadian gerak lengkung tersebut. Oke, materi yang akan dipelajari untuk hari ini yaitu ada 5 poin. Yang pertama, pengertian gerak parabola. Yang kedua, persamaan gerak parabola. Yang ketiga, menentukan tinggi maksimum. Keempat, menentukan jarak terjauh. Dan kelima, contoh soal. Oke, kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian gerak parabola. Gerak parabola merupakan suatu gerak benda yang lintasannya menyerupai grafik parabola. Adapun istilah lain, suatu gerak yang terjadi hasil perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB yang terjadi pada sumbu horizontal atau sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan GLBB yang terjadi pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Nah, kita ubah dulu, ini bukan R ya, ini anggap saja ini X, ini Y. Oke, kita lanjut saja. Nah, penerapannya pada kehidupan sehari-hari banyak, hampir tiap hari kita menerapkan, apalagi yang hobi olahraga. Contohnya yang hobi main basket, setiap akan memasukkan atau melakukan shooting itu harus menggunakan gerak parabola agar masuknya lebih mulus. Dan biasanya konsep parabola ini selalu dipraktekkan oleh kegiatan olahraga. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu persamaan gerak parabola. Satu, dua, tiga. Oke, kita perhatikan ya, ada yang salah di gambarnya. Ini X max, ini Y max, dan ini V sama dengan 0. Nah, sekarang kan kita masuk pada sumbu horizontal atau GLB, sehingga GLB itu rumusannya seperti ini, Vx sama dengan V0 cos alpha. Nah, seperti yang di sini. Jika ditanyakan di sini berapa nilainya, sama di sini juga menggunakan. Kita masuk kepada GLBB, gerak lurus berubah beraturan yang berada pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Nah, percepatannya kayak gini, VY sama dengan V0 sin alpha min GT. Nah, di sini beradanya, misalnya awal mulanya kecepatannya itu 80. Bisa jadi ketika di sini itu akan menjadi 30. Karena dikurangi oleh gaya gravitasi atau dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Sampai di ujung sini V-nya sama dengan 0. Ini titik maksimum atau titik tertinggi ya. Dan ke sini balik lagi, itu akan kembali lagi kepada 30. Nah, ingat ini satu garis ya, dan ini juga satu garis. Jadi kalau di sini 30, otomatis di sini juga 30. Dan di sini nanti akan balik lagi jadi 80. Oke, untuk mencari ketinggian bisa jadi misalnya kita mau mencari tinggi di sini dan di sini, itu bisa menggunakan rumusan ini, yaitu Y sama dengan V0 sin alpha T min 1/2 GT kuadrat. Oh ya, ini kalau kita jabarkan lagi nanti bisa mencari Y maksimal ya. Selanjutnya untuk mencari kecepatan awal juga bisa menggunakan rumus ini, VY sama dengan V0 sin alpha. Oke, kita lanjut ke penentuan tinggi maksimum.
Oke, kita masuk kepada penentuan tinggi maksimum. Nah, kita lihat gambarnya. Untuk menentukan ketinggian maksimum dapat diperoleh dari gambar berikut. Nah, saya udah jelaskan tadi ya. V-nya sama dengan 0, sehingga kita menggunakan, kita di sini aja nulisnya V0y min GT dengan 0 dan V0 sin alfa sama dengan GT. Nah, sehingga kita bisa memperoleh T sama dengan V0 sin alfa per G. Oke. Setelah ini baru kita masukkan ke persamaan tinggi itu, yaitu Y sama dengan Y0 tambah V0Y kali T min 1/2 GT kuadrat sama dengan, karena Y0 nya sama dengan 0 ya, kita tulis aja 0 tambah V0Y nya itu V0 sin alfa kali, kan T nya itu masukin ya, T yang ini kita masukin V0 sin alfa per G. Maaf ini tulisannya kurang rapi. Kita lanjut aja ke bawah ya. Di sini min 1/2 G, dan kita masukin lagi tadi V0 sin alfa per G. Ini kuadratkan. Sehingga kita peroleh, kita pindahin aja ya ke sini, yaitu sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G dikurangi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G, sehingga hasilnya ya max sama dengan max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, ini rumusannya. Lihat, hasil ini tuh sama dengan ini. Ini juga bisa dilambangkan H ya, atau ketinggian height. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai penentuan jarak terjauh. Oke, menentukan jarak terjauh. Kita lihat saja, ini sudah sedikit diturunkan. Jangkauan terjauh adalah pada saat Y sama dengan 0. Ingat kuncinya tuh Y sama dengan 0. Ya, karena ketika lurus Y itu di sini tidak akan loncat-loncat atau ke atas. Nah, sehingga diperoleh nih Y sama dengan V0 sin alfa kali T min 1/2 GT kuadrat. Karena Y-nya 0, ini kayak yang rumusan tadi ya, masukin V0 sin alfa T min 1/2 GT kuadrat menjadi, karena T-nya pindah ya, menjadi T 2V0 sin alfa kuadrat. Nah, setelah ini kita tinggal masukkan kepada rumusan ini. X sama dengan V0 kali T sama dengan V0 cos alfa 2 kali V0 sin alfa per G, dipersingkat lagi atau dibuat simpel menjadi X sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G,
atau Y max ya, Y max, maaf, X max, X maksimal. Oke, kita tinggal masuk ke contoh soal. Lanjut, contoh soalnya yaitu sebuah pesawat penyelamat menjatuhkan barang-barang bantuan kepada pendaki gunung. Lihat, di sini ada orang pendaki ya, 2 orang, dan di sini pesawatnya. Pesawat bergerak pada lintasan horizontal. Nah, pada sumbu X nih, horizontal. Ini sumbu Y ya. Dan ketinggian 120 meter. Berarti ketinggiannya dari sini sampai sini itu segini, 120 meter. Dengan kelajuan sebesar 60 meter per sekon atau kecepatannya atau V0-nya. Maaf, V-nya itu 60 meter per sekon. Di mana barang tersebut akan jatuh? Berarti ditanyakan itu X. X-nya di mana? Langsung saja kita jawab. Kita kasih keterangan dulu, diketahui dan ditanyakan. V sama dengan V0 meter per sekon, dan H atau bisa juga Y ya, sama dengan 120 meter, dan X kita tanyakan. Nah, kita langsung saja masuk pada rumus, yaitu Y sama dengan 1/2 GT kuadrat, dimana ini memperoleh segini karena dari rumus Y sama dengan V0 sin T plus 1/2 GT kuadrat. Ini kan sama dengan 0 karena tidak ada pergerakan di V0 nya. Nah, kenapa ini positif? Karena ini searah, lihat searah dengan gravitasi, jadi bawah turun. Oke, jadi hasilnya Y sama dengan 1/2 GT kuadrat. Karena kita perlu mencari T, maka kita masukkan atau ubah menjadi T biasa. Kan di sini T kuadrat ya. Jadi kalau berubah ke T biasa itu jadi akar. Sebelumnya ini pindahin 2-nya ke Y, jadi sehingga akar 2Y per G. Kita masukkan 2 min 120 per 9,8. Oh iya, gravitasi atau G itu bisa nilainya 10, bisa juga nilainya 9,8. Itu tergantung soal. Karena saya ingin menggunakan 9,8, makanya saya tulis 9,8. Ini kali terlebih dahulu, selanjutnya dibagi dan hasilnya 4,9 sekon. Sehingga kita cari jaraknya, yaitu kan X sama dengan V0 kali T. Sama dengan tadi V0-nya berapa? Kecepatannya itu 60. 60 kali sekonnya itu 4,9 sama dengan 294 meter. Jadi posisi ke sini itu, dari sini ke sini itu 294 meter. Oke, mungkin sekian pembelajaran. Terima kasih atas menyaksikan.